Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Sallallahu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa meniti jalan hidup beliau hingga yaumul qiyamah. Ikhwan fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini adalah pertemuan ke-18 dari kajian rutin selama bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah, membahas kitab Mukhtasar Ahaditsus Shiyam, Ahkamun wa Adab, atau ringkasan hadis-hadis seputar puasa, hukum-hukum dan adab-adabnya, yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan pada pertemuan ini insyaallah kita akan membahas hadis yang ke-18, yaitu tentang Al-Hadits Ats-Tsamin Asyar fi Hukmi Shaumil Marid wal Musafir. Hadis yang ke-18 yaitu tentang hukum puasa orang sakit dan musafir, orang yang sedang bepergian jauh. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, safartu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Aku pernah bepergian jauh, bersafar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Falam ya'ibi as-sha'imu 'alal muftir walal muftir 'ala as-sha'im. Orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka, dan orang yang berbuka pun tidak mencela orang yang berpuasa. Muttafaqun alaih. Penulis menjelaskan tentang hadis ini, al-haditsu dalilun ala anna al-musafir mukhayyarun baina an yasuma idza ra'a anna fihi quwwatan 'ala as-siyam aw yuftira idza ra'a al-fitra aqwa lahu wa yaqdi. Hadis ini merupakan dalil bahwa orang yang sedang bepergian jauh atau musafir diberikan pilihan antara berpuasa jika ia melihat dirinya kuat untuk berpuasa, atau berbuka jika ia melihat berbuka lebih pas untuknya. Wa yaqdi, dan mengganti hari yang ditinggalkannya tersebut, yang tidak berpuasa tersebut, di hari yang lainnya atau mengqadanya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam aqarra as-sahabata radhiyallahu anhum 'ala as-shaum wal fitr. Wa iqraruhu sallallahu alaihi wasallam hujjah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyetujui para sahabat yang berbuka maupun yang berpuasa, dan persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan hujjah. Sebagaimana pengertian hadis dalam ilmu mustalah hadis, di antaranya adalah iqrar atau takrir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza min yusri syariah wa lillahil hamd. Dan alhamdulillah hal tersebut, yaitu diperbolehkannya berbuka bagi orang yang berpuasa, merupakan kemudahan dalam syariat Islam. Hal itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185, mana Allah Ta'ala berfirman, man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar yuridu Allah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Artinya, barang siapa di antara kalian ada di bulan tersebut, wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Dan barang siapa yang sakit atau melakukan safar atau bepergian jauh, kemudian ia berbuka, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka ia wajib mengganti dengan berpuasa di hari-hari yang lain atas hari-hari yang ditinggalkannya ketika di bulan Ramadan. Yuridullahu bikumul yusra,
dan Allah menginginkan kemudahan untuk kalian, wala yuridu bikumul usra, dan tidak menginginkan kesulitan untuk kalian. Kemudian penulis menjelaskan tentang alasan dibolehkannya berbuka ketika bepergian jauh. Wa rukhsatu fil iftar manutatun bis safar la bil masyaqqah. Keringanan berbuka di bulan Ramadan itu terkait dengan safar atau bepergian, bukan karena kesulitan. Bukan karena kesulitan. Falau safaru 'ala at-ta'irah mathalan falahu al-fitru li'annahu musafirun faraqa baladah. Seandainya seseorang bepergian, ya, bersafar dengan mengendarai pesawat misalkan, maka ia boleh berbuka, ya, karena sesungguhnya ia sedang bepergian atau sedang musafir yang meninggalkan negerinya, meskipun ya bepergian tersebut tidak susah baginya, diperbolehkan baginya untuk berbuka. Karena alasan dibolehkannya berbuka bagi orang yang sedang safar itu bukan karena kesulitan, tapi karena safar itu sendiri. Ya. Para ulama rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa safar atau bepergian yang diperbolehkan bagi seseorang untuk berbuka puasa, ya, adalah safar yang mubah. Artinya safar yang diperbolehkan atau safar ibadah, bukan safar yang dengan tujuan maksiat atau safar agar ia berbuka, agar ia bisa berbuka ketika bersafar, atau safar siasat. Jadi safar yang diperbolehkan bagi seorang untuk berbuka adalah safar yang mubah, ya, atau safar ibadah seperti bepergian haji, bepergian umroh, atau misalkan ini silaturahmi, ya, bukan safar maksiat, misalkan pergi jauh untuk berbuat maksiat, naudzubillah, atau agar ia bisa berbuka dengan safar tersebut. Jadi jika safarnya seperti itu, safar maksiat atau safar untuk berbuka, maka tidak boleh untuk berbuka. Selain itu, safar yang diperbolehkan untuk berbuka juga para ulama rahimahullah ta'ala membatasi jarak, ya, membatasi dengan jarak. Para ulama menyebutkan, ya, mereka membatasi jarak yaitu dengan jarak 80 km atau jarak seseorang boleh mengqashar salat. Ya, seperti itu. Nah, kemudian penulis menjelaskan وَقَدْ دَلَّتِ النُّصُوص عَلَى أَنَّ الْمُسَافِرَ إِذَا شَقَّ عَلَيْهِ الصَّوْمُ مَشَقَّةً شَدِيدَةً فَإِنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ. Kemudian penulis menjelaskan tentang, ya, bentuk-bentuk kondisi orang yang berpuasa ketika safar. Ya. وَقَدْ دَلَّتِ النُّصُوص عَلَى أَنَّ الْمُسَافِرَ إِذَا شَقَّ عَلَيْهِ الصَّوْمُ مَشَقَّةً شَدِيدَةً فَإِنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ. Dalil-dalil telah menjelaskan kepada kita bahwa orang yang bepergian, jika puasa berat, sangat memberatkannya, ya, sangat menyulitkannya, maka ia haram untuk berpuasa. Hal itu sebagaimana kasus yang terjadi di perang Fathu Makkah, perang penaklukan kota Mekah. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma balaghahu wa huwa fi ghazwatil fath anna an-nasa qad shaqqa alaihimus siyam da'a bima'in ba'da al-'asr fasharibahu wan nasu yanzuruna ilayhi faqila lahu inna ba'dhan nas qad samu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika berada di perang penaklukan kota Mekah, ya, sampai berita kepada Nabi SAW bahwa orang-orang, ya, merasa kesulitan, merasa terbebani dengan puasa ketika perang tersebut. Kemudian Nabi SAW pun meminta diambilkan air minum setelah asar, kemudian beliau minum air tersebut, sedangkan orang-orang melihat Nabi SAW minum. Kemudian ada yang mengatakan sesungguhnya orang-orang telah berpuasa. Kemudian apa jawaban Nabi? Ulaikal usah, ulaikal usah.
Mereka adalah telah bermaksiat, mereka telah bermaksiat. Jadi ucapan Nabi SAW ini menunjukkan bahwa jika seandainya ketika berpergian, kemudian ia berpuasa dan puasanya itu sangat memberatkan, ya, bahkan membahayakan diri orang yang berpergian tersebut, maka hukumnya haram untuk berpuasa jika kondisinya seperti itu. Sebagaimana yang terjadi dalam kasus perang Fathu Makkah ini atau penaklukan kota Makkah ini. Kemudian penulis menjelaskan tentang kondisi lain dari puasa saat bepergian. Wa amma idza kana as-siyam yashukku alaihi mashaqqatan ghaira shadidah fal aula fi haqqihi al-fitr. Adapun jika puasa tidak terlalu memberatkan, ya, artinya ya memang puasanya berat namun tidak terlalu memberatkan, ya tidak seberat tadi, ya tidak terlalu membahayakan. Maka apa yang harus dia lakukan? Fal aula fi haqqihi al-fitr. Maka lebih utama bagi orang yang kondisinya seperti ini, ia berbuka. Ya. Dalilnya apa? Yaitu sabda Nabi SAW, Inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuh. Sesungguhnya Allah menyukai, ya, seorang hamba mengambil keringanan dari Allah atau keringanan rukhsah dari Allah itu diambil sebagaimana Allah membenci, ya, bermaksiat kepadanya. Kemudian dalam hadis yang lain, kama yuhibbu an tu'ta azaimhu, sebagaimana Allah menyukai perintahnya dilaksanakan. Jadi dalam ini Allah Subhanahu wa taala, ya, menyukai orang yang mengambil keringanannya, dan keringanan dalam hal ini adalah bolehnya bolehnya berbuka bagi orang yang sedang bepergian meskipun ia masih bisa untuk berpuasa. Nah, maka orang yang seperti ini, orang yang merasa berat dengan puasanya ketika bepergian namun tidak terlalu memberatkan, ia masih bisa menahannya, tidak terlalu berat, tidak seperti kondisi yang pertama, maka sebaiknya ia untuk berbuka. Itu sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis Nabi SAW. Kemudian kondisi yang lain tentang puasanya orang yang sedang bepergian dijelaskan pula oleh penulis, fa in kana la yashukku alaihi shaum fa'ala al-aisar alaihi. Jika puasanya itu tidak memberatkannya sama sekali, ya, tidak memberatkannya sama sekali, baik beratnya terlalu berat atau tidak terlalu berat, ya jadi baik puasa atau enggak sama saja baginya. Maka yang harus dia kerjakan adalah yang paling mudah baginya. Jika lebih mudah baginya untuk puasa, maka puasa saja. Jika lebih mudah baginya untuk berbuka, maka berbuka. Fa in tasawaya fasawm afdal. Nah, jika kondisinya sama, ya, baik ia berbuka atau tidak, maka yang paling utama adalah lebih baik ia berpuasa. Mengapa? Pertama, li fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, wali annahu asra'u fi ibra'i dhimmatihi, karena dengan ia berpuasa ketika bepergian tersebut lebih cepat untuk membebaskan beban syariatnya. Selain itu yang ketiga, wa ansyatu lahu idza shama ma'an nas, dan juga akan lebih membuatnya lebih rajin, lebih bersemangat untuk berpuasa jika ia berpuasa bersama orang lain di bulan Ramadan. Nah, jadi jika kondisinya sama, ya tidak memberatkan sama sekali, maka hendaklah ia pilih yang lebih mudah baginya. Baik itu ia berpuasa ataupun berbuka. Nah, jika sama, maka lebih baik ia berpuasa. Karena Nabi SAW juga seperti itu. Kemudian juga itu lebih cepat untuk membebaskan, ya, beban kewajiban kita. Kemudian yang ketiga, karena ketika berpuasa di bulan Ramadan tentunya lebih semangat karena bersama orang lain, ya, puasa bersama-sama orang lain. Nah, jadi inilah penjelasan tentang saumnya orang yang berpuasa, saum orang yang bepergian. Kemudian bagaimana dengan orang yang sakit? Penulis menjelaskan,
Wa ammal maridu fa in kana yastati'u as-siyam bila dhararin wala masyaqqah wajaba 'alaihi an yasum wa illa afṭar. Adapun orang yang sakit, jika ia mampu untuk berpuasa tanpa adanya bahaya atau kesulitan, maka ia wajib berpuasa. Jika tidak, ya jika ia berpuasa kemudian membahayakan orang sakit tadi, maka hendaknya ia berbuka. Hal itu berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala tadi, yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 185, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar." Barang siapa yang sakit atau sedang bepergian jauh atau bersafar, kemudian ia berbuka, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka hendaklah ia mengganti hari-hari yang ditinggalkannya di hari-hari lain di luar bulan Ramadan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dan Allah menginginkan kemudahan untuk kalian dan tidak menginginkan kesulitan. Kemudian penulis juga menjelaskan tentang seorang yang sedang berpuasa, kemudian tiba-tiba di pertengahan hari ia sakit. Apa yang harus ia lakukan? Wa idza hadatsa al-maradu fi athna'in nahar wa huwa sha'imun wa shaqqa 'alayhi itmamu yawmihi jaza an yuftira fi ayyi juz'in min ajza'in nahar. Ya. Jika seseorang sakit di pertengahan hari sementara ia sedang berpuasa, kemudian ia kesulitan untuk menyempurnakan puasanya sampai selesai, maka ia boleh untuk berbuka di waktu kapan saja di siang hari bulan Ramadan ketika ia berpuasa. Misalkan ia sakit pas salat zuhur, setelah zuhur, maka ia boleh berbuka ketika itu, ya. Kalau misalkan ia baru sakit di sore hari, asar misalkan, kemudian ia tidak mampu untuk menyelesaikan, maka hendaklah ia berbuka, ya, agar tidak berbahaya untuk dirinya. Liwujudil udhri al-mubih lil fitr. Ya, karena adanya uzur atau alasan yang memperbolehkan baginya untuk berbuka. Kemudian penulis juga menjelaskan tentang kondisi orang yang sudah tua renta dan sudah tidak mampu untuk berpuasa, ya. Apa yang harus ia lakukan? Wa ammal kabirul ajiz 'anis shiyam fa innahu yut'imu makana kulli yawmin miskina. Ya. Adapun orang tua renta yang sudah tidak mampu untuk berpuasa, maka ia wajib memberi makan, ya, memberi makan setiap hari, ya, dari hari-hari puasa yang ditinggalkannya dengan memberi makan satu orang miskin, ya, orang miskin, atau yang disebut dengan fidyah. Wa yukhayyaru fil it'am bain an yufarriqahu habban 'ala al-masakin, lakin wahid likulli wahidin muddu burrin min an-naw'il jayyid wa miqdarul mudd 563 jaraman wa baina an yasna'a ta'aman wa yad'u ilayhi min al-masakin biqadri al-ayyam allati aftaraha. Dan orang yang tua renta tadi yang sudah tidak mampu untuk berpuasa, ya, dan diwajibkan baginya untuk membayar fidyah dengan memberi makan setiap hari, ya, satu orang miskin, ia dipilih, ya, diberi pilihan dengan memberi makan. Pertama, ya, ia pisahkan, ya, dia berikan masing-masing orang miskin, ya, diberikan orang miskin. Setiap satu orang miskin mendapatkan satu mud gandum dari jenis yang terbaik, dan ukurannya yaitu 563 gram. Atau ia juga bisa memilih dengan menyediakan makanan, kemudian mengundang orang-orang miskin tersebut, ya, sejumlah hari-hari yang ditinggalkannya. Jadi dia diberi pilihan, ya, yang pertama ia bagikan ke sejumlah orang miskin sesuai dengan apa? Dengan jumlah hari yang ditinggalkannya. Ya, misalkan kalau 30 hari dia tidak berpuasa, maka berikan
makanan ke 30 orang miskin, masing-masing dengan masing-masing mendapatkan 563 gram ya gandum atau beras ya. Atau ia buatkan makanan di rumah, kemudian undang mereka ya yang jumlahnya sesuai dengan hari yang ditinggalkannya, tidak berpuasa. Ya, hal itu sebagaimana yang pernah terjadi pada sahabat Anas radhiyallahu taala anhu ketika beliau telah renta dan sudah tidak sanggup berpuasa. Annahu dha'afa 'anis shaum 'aman fa sana'a jafnata tharidin wa da'a 30 miskinan fa ashba'ahum. Adalah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ketika beliau sudah lemah dan tidak mampu untuk berpuasa ya setahun ya. Beliau membuatkan semangkuk besar atau satu nampan bubur, kemudian beliau mengundang 30 orang miskin dan memberi mereka makan sampai mereka kenyang. Nah, jadi inilah orang puasanya atau ketika seorang yang sudah tua ya dan tidak mampu lagi untuk berpuasa, maka hendaknya ia membayar fidyah berupa memberi makan orang miskin sejumlah hari yang ditinggalkannya. Jumlah hari yang ditinggalkannya. Dan sama halnya dengan orang yang sakit menahun, ya, yang sakit menahun yang sudah tidak mampu lagi berpuasa dan juga tidak ada kemungkinan untuk sembuh, maka dia diberi keringanan dengan membayar fidyah. Kemudian penulis menjelaskan tentang seorang yang tua yang sudah pikun, yang sudah tidak sadar dan juga sudah tidak bisa membedakan antara yang benar dan yang salah ya. Fa in kana al-kabiru balagal hadyan wa saqata tamyizuhu fala siyama 'alaihi wala it'am. Adapun orang yang sudah renta dan sudah pikun ya tidak sadar, tidak bisa membedakan antara yang baik dan benar, maka tidak ada kewajiban puasa maupun membayar fidyah atasnya. Mengapa? Lisuqutit taklif anhu. Karena beban syariat atau taklif telah jatuh darinya. Fa in kana yumayyizu ahyanan wajaba 'alaihi shiyam fi hali tamyizihi duna hali hadyanihi wallahu a'lam. Adapun ya namun jika ia terkadang masih bisa membedakan ya masih sadar ya maka ia tetap wajib untuk berpuasa dalam kondisi sadarnya tersebut ya bukan dalam kondisi ketika tidak sadar atau ketika pikun. Wallahu taala a'lam. Jadi inilah penjelasan singkat mengenai hukum puasa orang yang bepergian atau orang yang safar ya, orang yang safar. Jadi kesimpulannya sebab bolehnya berpuasa bagi orang musafir adalah karena safarnya itu sendiri, bukan karena kesulitan ya. Kemudian jika dengan berpuasa ya saat bepergian terasa sangat berat dan menyulitkan bahkan membahayakan dirinya, maka ia haram berpuasa. Sebagaimana tadi kisah Nabi SAW dan para sahabatnya ketika perang Fathu Makkah. Kemudian jika ia berpuasa saat bepergian dan tidak terlalu merasa kesulitan, ya merasa kesulitan tapi tidak terlalu berat, ya maka sebaiknya ia berbuka sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat suka ketika seorang hamba mengambil keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika seorang berpuasa ya ketika bepergian dan sama sekali tidak memberatkan ya baik ia berpuasa ataupun tidak ya jika sama-sama maka ia boleh memilih antara puasa atau tidak. Namun jika memilih puasa itu lebih baik ya sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melakukan seperti itu, juga itu lebih cepat untuk membebaskan beban kewajiban berpuasa dan juga agar tetap semangat karena berpuasa bersama orang lain. Kemudian juga para ulama mensyaratkan safar atau bepergian jauh yang diperbolehkan bagi seorang untuk berbuka adalah safar mubah atau safar yang diperbolehkan ya, atau safar ibadah, bukan safar yang haram atau safar memang tujuannya untuk berbuka, bukan safar yang seperti itu. Juga para ulama membatasi
jarak bolehnya seorang berbuka dengan jarak bolehnya mengqashar salat, yaitu sekitar 80 km sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Dan adapun orang yang sakit, ya, sebagaimana dijelaskan tadi, jika sakitnya tersebut ya tidak terlalu berat, ya, dan ia mampu berpuasa, hendaknya ia berpuasa. Jika memberatkan, ya, dan bahkan berbahaya baginya, maka sebaiknya ia berbuka. Sebaiknya ia berbuka. Kemudian jika sakitnya menahun dan tidak ada kemungkinan sembuh, atau seperti orang yang sudah tua renta dan tidak sanggup lagi untuk berpuasa, maka hendaknya ia membayar fidyah. Membayar fidyah dengan memberi makan orang miskin sesuai dengan jumlah puasa, hari puasa yang ia tinggalkan. Ya, tinggalkan. Demikian yang bisa dijelaskan, mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian penulis menutup dengan sebuah doa, Allahumma inna na'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi thana'an 'alaik anta kama athnayta 'ala nafsik wa nas'aluka an tahdiyana li salihil a'mal wal akhlaq fa innahu la yahdi li salihiha illa ant wa an tasrifa 'anna sayyi'aha fa innahu la yasrifu sayyi'aha illa ant waghfirillahumma lana wa liwalidayna wa lijami'il muslimin. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung dengan ridha-Mu dari kebencian-Mu dan dengan keselamatan darimu dari siksa-Mu, dan kami juga berlindung kepadamu dari Engkau. Kami tidak bisa menghitung pujian atas-Mu. Engkau sebagaimana Engkau memuji dirimu. Ya Allah, dan aku memohon kepadamu agar Engkau memberi petunjuk kepada kami kepada amal saleh dan akhlak yang baik, karena sesungguhnya tidak ada yang memberi petunjuk kepada amal saleh dan akhlak yang baik kecuali Engkau. Dan ya Allah, jauhkanlah kami dari amal dan akhlak yang jelek, karena tidak ada yang bisa menjauhkannya dari kami selain Engkau. Ya Allah, ampunilah kami, kedua orang tua kami, dan seluruh kaum muslimin. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.